Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi birahmatihi tutimus salihati wa bitaufiqi wa hidayati tuqamus salawatu ahmaduhu subhanahu wa ta'ala washkuruhu ala ni'amihil barakati wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi arsala al-uqula fil muamalati وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيدي بعثته بالمعجزات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظار إلا سبيل الخيرات أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kita semua mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena
pada saat ini kita semua dapat merasakan berapa kenikmatan, di antaranya nikmat hidup yang dilengkapi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup kiranya hanya dengan mengucapkan kalimat hamdalah, namun yang lebih penting adalah rasa syukur itu kita wujudkan dan dalam berbakti berupa tindakan atau perbuatan, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang beriman, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti selalu menawas diri untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larang-larangannya. Sebab dengan takwa itu kita semua dapat menempuh jalan yang sukses baik ketika di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, baiklah judul khutbah kita pada siang hari ini, yakni mensyukuri rahmat ilahi. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hanya orang yang beriman saja akan merasakan nikmat ilahi. Dia adalah orang yang mengetahui betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada siapa saja dan di mana saja. Kekayaan di dunia ini sangatlah terasa di dalam jiwa kita jika kita mau berpikir. Sebab itu orang beriman dia mengisi hidupnya dengan berterima kasih, bersyukur. Dengan semakin bersyukur maka Allah semakin menambah kenikmatan dan rahmatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu sekalian berterima kasih, maka aku akan menambah nikmatmu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya siksaku sangatlah berat. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang mukmin, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah terasa bahwa dirinya ada hubungan, bertambah dia memanggil dan menyuruh, namun Tuhannya semakin pula Tuhannya mendekatkannya. Semakin dia tekun berdoa, semakin mudah Allah mengabulkannya. Dia menjadi ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhannya, maka Tuhan pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang demikian itu telah mencintai Allah Subhanahu wa taala sepenuh jiwa dan raga, sehingga orang bercinta maka sesuatu yang disukai kekasihnya maka ia pun menyukainya, sesuatu yang dibenci kekasihnya maka dia pun membencinya. Bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala maka bertambah terasa kekasihnya dan rahmatnya. Bertambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah melimpah karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih dan segala pengasih. Bahkan manusia yang durhaka dan berbuat salah kepadanya masih saja mendapatkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang berdosa setinggi gunung seluas lautan, jika ia mendukung kekasihnya menyesal bertaubat, maka Allah membuka pintu taubat, Allah membuka pintu rahmatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'ibu min dzanbihi kama dzanbalahu." Orang yang bertaubat itu bagaikan orang yang tidak pernah punya dosa. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pemurah, dermawan adalah sifatnya, sebagaimana hidup adalah sifatnya. Dia melihat, dia Maha melihat, dia Maha memberi ampun lebih disukai daripada menghukum. Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka untuk yang bersalah, tetapi bukan merupakan kekejaman, melainkan kena keadilan semata-mata. Sungguh pun demikian, sejak Nabi dan Rasul mulai diutus, selalu berperasaan kepada umatnya agar jangan mendekatkan neraka
jangan bermain-main dengan dosa dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan tidaklah aku menyiksa sehingga aku mengutus rasul. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi tuntunan melalui para rasulnya agar manusia jangan menempuh jalan yang salah. Peringatan Allah tentang siksaan neraka ibaratkan rambu-rambu yang dipasang polisi di setiap persimpangan atau tiap jalan yang berbahaya. Misalnya kita menjumpai rambu-rambu, maka apabila sopir tidak mengabaikan, maka mobilnya akan selip atau terperosok ke jurang. Siapa yang salah? Sopir itu sendiri yang tidak mentaati peraturan. Demikian pula Nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia, dia adalah rambu-rambu, yang dia adalah orang-orang yang memberi peringatan dan menunjukkan ke jalan yang benar di muka bumi ini. Karena itulah Nabi dan Rasul merupakan manusia pembawa manfaat. Allah Subhanahu wa taala diutusnya Nabi dan Rasul kepada kita agar manusia selalu ingat tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya. Karena itu janganlah sampai terlena menuruti bujukan syaitan dan iblis yang selalu ingin menjerumuskan para hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh sebab itu hendaknya kita mengikuti ajaran agama, karena ajaran agama selalu mengandung nilai-nilai kebenaran. Rasul membawa kitab suci Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya penuh dengan ajaran dan kebenaran. Di dalamnya penuh dengan peringatan agar manusia insaf bahwa dirinya adalah makhluk yang berhak menerima rahmat. Adapun rahmat adalah yang telah ada di muka bumi ini dan kelak di akhirat, di hari kiamat, berupa kehidupan di surga. Jika manusia menuruti jalan hidup yang telah digariskan agar khususnya agama Islam, maka ia akan selamat dari tipu muslihat di dunia, baik memberi maksiat daripada bermanfaat. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tapi pula disadari bahwa untuk mengaman rahmat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya memang tidak mudah. Jalan yang kita tempuh sangat sulit, di mana-mana ada cobaan dan godaan, terutama godaan hawa nafsu kita sendiri. Yang penting ialah memelihara hati. Bila sehat, maka sehat seluruh tubuh kita dan selamat di perjalanan kita. Jika hati kita berpenyakit, maka sakitlah seluruh tubuh kita dan menempuh jalan yang salah atau sesat. Oleh karena itu, kita diperintahkan agama untuk memelihara hati. Di saat-saat tertentu kita wajib mengatur dan meneliti agar hati ini selalu bersih dan mempunyai tekad yang kuat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan amalan soleh yang ikhlas dan membangun segala perasaan yang mengotori hati. Barakallahu walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima kuntum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala wa minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa
وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفعنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم يتذكرون فاذكركم ولا أزيدنكم ولا يذكركم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.